Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatus Zuhro, NIM saya 201003. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengantar komunikasi dan sedikit materi juga tentang konseling. Definisi komunikasi. Komunikasi merupakan proses di mana ucapan, tanda-tanda atau tindakan yang mentransmisikan informasi dan pemahaman bersama dari satu orang ke orang lain. Hal ini bisa juga disebut sebagai penciptaan atau pertukaran pikiran, ide, emosi, dan pemahaman antara pengirim dan penerima. Kategori komunikasi ada 4. Yang pertama yaitu lisan, di mana komunikasi verbal merupakan penggunaan bahasa untuk mentransfer informasi melalui berbicara atau bahasa isyarat. Contoh komunikasi lisan ini salah satu jenis yang paling umum dan sering digunakan dalam presentasi, konferensi video, dan panggilan telepon, serta percakapan satu lawan satu. Sedangkan untuk kategori komunikasi yang kedua, yaitu ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan penggunaan bahasa tubuh, gerak tubuh, dan ekspresi wajah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Komunikasi nonverbal ini sendiri dapat digunakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Contohnya seperti Anda mungkin tersenyum secara tidak sengaja saat mendengar ide atau informasi yang menyenangkan. Kategori yang ketiga yaitu tertulis. Komunikasi tertulis merupakan tindakan menulis atau mencetak seperti simbol, huruf, dan angka, di mana untuk menyampaikan informasi. Komunikasi tertulis bisa berbagi melalui buku, pamflet, blog, surat, memo, dan yang lainnya. Sedangkan untuk kategori yang terakhir yaitu ada visual. Komunikasi visual merupakan tindakan menggunakan foto, seni, gambar, sketsa, bagan, dan grafik untuk menyampaikan informasi. Komunikasi visual ini juga sering digunakan sebagai bantuan selama presentasi serta untuk memberikan konteks yang membantu. Arah komunikasi. Arah komunikasi ada 4. Yang pertama yaitu komunikasi ke bawah, di mana komunikasi ke bawah merupakan informasi yang dipertukaran antara manajer dan bawahan, dengan kata lain dari tingkat atas ke bawah. Arah komunikasi yang kedua yaitu komunikasi ke atas, di mana komunikasi ke atas ini bersifat tidak direktif, yang mana melalui komunikasi ini karyawan dapat menyampaikan kepada atasannya secara bebas dan dapat menyuarakan pendapatnya. Yang ketiga yaitu ada horizontal communication. Komunikasi horizontal diperlukan apabila mengembangkan kolaboratif dan proaktif budaya dalam sebuah organisasi. Dan yang keempat yaitu diagonal communication. Komunikasi vertikal terjadi antara berbagai hierarki yang memungkinkan ke atas ke bawah, misalnya seperti manajer kepada karyawan. Konseling. Konseling merupakan proses interaktif antara farmasi dengan pasien atau keluarga, di mana untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan, sehingga dapat terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasien. Tujuan adanya konseling ini yaitu yang pertama untuk membangun hubungan kepercayaan dengan pasien. Yang kedua, untuk membantu pasien mengatur dan beradaptasi dengan penyakit serta obatnya. Yang ketiga,
untuk membantu pasien menggunakan obat dengan benar. Dan yang keempat, untuk meningkatkan kemampuan pasien dalam menyelesaikan masalah kesehatannya. Siapakah yang perlu diberi konseling? Yang perlu diberikan konseling yaitu pasien dengan kondisi khusus seperti pediatri, geriatri, gangguan fungsi hati atau ginjal, ibu hamil, serta ibu menyusui. Yang perlu diberi konseling berikutnya yaitu pasien dengan terapi jangka panjang atau penyakit kronis seperti AIDS, TBC, epilepsi. Yang perlu diberi konseling selanjutnya yaitu pasien yang menggunakan obat dengan instruksi khusus serta pasien yang menggunakan obat dengan indeks terapi sempit. Pertanyaan dalam konseling. Pertanyaan dalam konseling ini sendiri memiliki 3 pertanyaan utama farmasi atau bisa disebut dengan three prime question farmasi, yaitu yang pertama, apa yang disampaikan dokter tentang obat? Yang kedua, apa yang dijelaskan oleh dokter tentang cara pemakaian obat Anda? Dan yang terakhir, apa yang dijelaskan oleh dokter tentang cara pemakaian obat Anda? Cukup sekian sedikit penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.